Ya, saudaraku pendengar dimanapun Mhm. Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi ya Iya, di Kabar kabar Persada Persada akhir akhir pekan. pekan. Masih ada saya Mimi Salimah dan juga ada rekan saya. Rahma Atifah. Mhm. Yes, temani Anda mendengar. Insya Allah hingga perjalanan kita nanti pada pukul 10 10, pagi iya. ya. Baik, pendengar, kami akan update kembali untuk Mhm. informasi kali ini terkait dengan ya tidak jauh dari bulan Ramadan ya, Iya. rekan Rama. Ada Mhm. informasi apa nih pagi hari ini? Nah ini saudaraku pendengar ya, dan tentunya 10 radio jaringan terkait dengan kegiatan di bulan Ramadan. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Insinyur CM Kusnadi Ikhwani MM selaku Ketua Takmir Masjid Raya Al-Falah, Sragen. Nah untuk informasi selanjutnya kita kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya ini Ustadz? Sehat, semangat, optimis. Wah, Alhamdulillah, sehat, wah, semangat, ini dia. optimis ya. Luar biasa. Kita jadi ikutan bersemangat nih ya. Betul. Baik, Ustadz ini di studio ada rekan Rahmat dan juga ada saya Mimi Salimah, Ustadz Kusnadi. Ini posisi Siap. sedang ada di mana nih Ustadz? Masih di Sragen saja, stay di Sragen. Hari ini full Zoom sampai maghrib. Masya Masya Allah, kegiatannya full Zoom sampai Yes. maghrib. Manfaat banget ini ya berarti ya. Di Masya rumah Allah. saja bisa menebar kebaikan gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah ini Ustaz, terkait dengan kegiatan sebulan Ramadan Fest ya. Apa saja sih sebenarnya yang diselenggarakan di Masjid Raya Al-Falah? Oke. Setiap sore disiapin 500 sampai 700 porsi. Wow, Buka 500 puasa. sampai 700. Iya. Itu habis, semalam kadang kurang. Masya Allah. Mm-mm. Bener-bener makmur ini masjid berarti ya. Malamnya kita siapin 200 porsi yang nginap sahur karena masjid buka 24 jam. Terus besok nanti sore itu kita ada run. Jadi sebelum buka puasa ada diikuti 500-an peserta lari 3 km dan disiapin buka puasa. Di nanti sore disiapin sekitar 1000 porsi. Oh nanti sore, iya iya. Ini kegiatan biasa gitu atau memang spesial gitu? Kalau run baru kali ini ya, lari jangka pendek untuk bukan puasa karena menurut riset itu kalau pas lapar-laparnya itu untuk menurunkan berat badan itu lebih cepat. Bagus Maka ya. Al-Falah memilih sehari lari gitu ya. Oh gitu ya. Ini berarti diajak olahraga gitu ya, Ustadz Jamaah. Betul. Ya. Dan pengikutnya nanti sampai 1000-an? Kalau peserta lari kita batasin 500, yang buka 500. puasa di internal 500. Yang Hmm. rutin ya. Iya iya iya. Itu dari mana aja Ustadz? Kok sampai Pesertanya 500 luar gitu biasa ya? Ini masjidnya kan masjid pinggir jalan raya ya, jadi kita terbuka dari mana saja. Ada yang dari luar kota juga silahkan untuk bergabung ya. Jadi Iya, memang kita melayani jamaah, tidak membatasin jarak dan lokasi. Siapa saja yang pengen bahagia di masjid kita layani dengan sepenuh hati. Masya Allah, ini loh kalimatnya. Siapa saja yang pingin bahagia di masjid ya. Intinya bahagia ya Ustadz, di masjid tuh harus Betul, bahagia gitu ya. Nah, Ya, kenapa Masya masjid itu banyak yang tidak memberikan layanan yang baik karena tidak bisa membahagiakan jamaah gitu. Jadi kalau di masjid itu yang pertama harus bahagia gitu Ustadz ya. Harus bahagia, kenapa? Karena yang datang itu tamunya Allah. Karena tamunya Allah, Baitullah, maka harus dibahagiakan. Jadi kita melayani tamunya Allah, itu mindsetnya yang harus bangun. Masya Orang yang di Allah. masjid itu tamunya Allah, tamunya manusia aja kita layani dengan bagus, apalagi ini tamu-tamunya Allah. Ya, itu yang harus ditanamkan bagi pelayan masjid atau takmir masjid. Nah ini nih ini ya. berarti memang bagaimana caranya supaya masyarakat itu senang ya untuk Senang. Iya. rawuh ke masjid. Di wa id ja'alna masabatan linasi wa amna. Masjid itu harus memberikan pelayanan dan membuat nyaman bagi jamaah. Itu Masya Allah, nyaman Masya itu. Allah.
Wow, merinding saya. Takmirnya begitu keren gitu Luar ya. biasa Masya ya. Allah. Baik. Iya, iya. Ini kalau sebulan ini Ustadz, ini ada kajian dari banyak asatid. Nah, ini siapa saja nih beliau-beliau dan juga fokus materinya seperti apa nih Ustadz? Saat ini ya tentang kajian-kajian kita dari Al-Wihdah itu alumni Timur Tengah ya, ada sekitar Ustadz Bilal, Ustadz Jamse itu memang ada yang dari Yaman gitu ya, 12 tahun di sana, memang kompetensi terkait ilmunya. Ada Pak Kiai Jazir itu dari Yogyakarta gitu ya. Jadi kita memang mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya, sehingga orang itu menunggu tausiahnya, menunggu inspirasinya untuk didengarkan sehingga ada hal-hal baru. Jadi saat ini juga menghadirkan Syekh dari Palestina selama 1 bulan kita hadirkan di Al-Falah juga. Oke. Iya. Baik. Kemudian kalau tadi yang menarik juga ada Rans begitu. Nah, ini rutenya dari mana nih Ustadz? Apakah start Rute dari masjid atau bagaimana? Dari masjid nanti sore jam 5 kita berangkatkan ke timur ke arah alun-alun, terus ke utara sekitar belok kiri sekitar 300 meter, nanti ke barat lagi. Kalau di total hanya 3 kilo saja. Sebetulnya ini tujuannya adalah ya apa ya, memberikan ruang kepada pecinta olahraga ini bisa hadir di masjid. Nah, terus ada juga kegiatan Mobile Legend ya, lomba Mobile Legend. Ini kan aneh gitu ya. Pokoknya masjid memberikan ruang, merangkul komunitas apapun biar mau ke masjid. Itu. Wes, keren Wah, sekali. ini ya. jadi merangkul anak-anak kekinian juga ya. Anak-anak Ada Gen Mobile Z Legend. ya. Anak kekinian. Gen Z. Iya, berarti jadi bisa kita kalau membayangkan ya Masjid Al-Falah itu nggak pernah sepi gitu ya Ustadz ya. Ya, harus diciptakan hidup terus. Maka kami tagline-nya adalah Ramadan sepanjang tahun. Masya Allah, Ramadan sepanjang tahun. Karena kalau di IG sendiri masjid ramah 24 jam. Jadi emang buka 24 jam Ustadz? Iya, memang siapa saja yang tengah malam mencari penginapan sudah nggak dapat, silakan lapor ke security, serahkan KTP, nanti disiapin tempat menginap. Kalau mau pakai kasur kita siapin, nanti dari mana. Bahkan ada yang sudah 4 tahun tinggal di Al-Falah. Masya Allah, bayar berapa Ustadz? Gratis dan dapat makan. Masya Karena Allah. mindsetnya yang hadir tamu Allah pasti membawa keberkahan, ini yang membuat kita tuh bangga, bahagia dengan senang hati. Terus itu duitnya dari mana Ustadz? Ketika hal kebaikan itu dilakukan, maka Allah akan menggerakkan orang-orang baik untuk mensupport, mendukung untuk dakwah kemasjidan. Masya Allah. Nah, niatnya itu dulu. Ini kan untuk kebaikan, pasti Allah akan menggerakkan. Apalagi ini adalah rumahnya Allah. Iya. Awal saya menjadi takmir itu infaknya hanya 9 juta, 12 juta. Nah, Nggih. bulan ini 1 miliar targetnya ya, bulan Ramadan ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi nggak akan pernah kemudian masjid itu kekurangan ya Ustadz ya, ketika Ya, kemudian karena- ikhlas diberikan gitu ya. Iya, ini rumahnya Allah, pasti dicukupi sama Allah. Ini yang harus mindset yang harus kita tanamkan pada mungkin para takmir masjid itu. Ya, 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 ya. ya. Nah, ini tadi kan salah satu eventnya ada yang tadi juga sudah di-spill Ustadz terkait dengan ngabuburan begitu. Nah, ini untuk eventnya sebetulnya untuk pesertanya apakah siapa saja yang pengen ikut nanti sore bisa langsung ke sana ataukah perlu daftar dulu atau bagaimana nih Ustadz? Daftar dulu, harus daftar dulu. Sampai saat ini sudah 450. Nanti mungkin sampai sore ya kita tunggu maksimal lah gitu. Dan tidak harus yang puasa juga. Kalau memang dia pecinta lari, ada yang non muslim juga silakan. Masya Pokoknya Allah. kita layani untuk bareng-bareng ya, bersatu gitu ya. Jadi merangkul semuanya. Wah, luar biasa. Wah, ini bisa kita ambil bahwa ini menjadi satu inspirasi juga ya rekan Rahma ya untuk para pendengar semuanya. Apalagi Ustadz, ini kali ini kita juga disimak dari berbagai wilayah. Ada 10 radio jaringan, ada Bali, Medan dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang menjadi apa ya istilahnya landasan awal begitu kenapa ingin menciptakan berbagai macam event kegiatan itu seperti apa nih Ustadz? Awalnya ini saya memulai 2016, tapi baru 2019 kami bisa mulai take off-nya. Nah, awalnya adalah masjid itu biasanya dikelola waktu sisa, tenaga sisa, pikiran sisa, energi sisa, umur sisa, seadanya.
kami mencoba ngelola masjid secara profesional. Iya. Kenapa? Ngurus dunia saja, hidup sementara kita mati-matian. Ini ngurus untuk bekal ke akhirat, kenapa nggak serius dan mati-matian? Nah, akhirnya harus serius, harus totalitas, maka kita kelola profesional. Pegawai masjid ada 20 orang full timer dan digaji. Yang mungkin belum banyak dilakukan oleh masjid-masjid lain. Dan ternyata ketika full timer, serius, fokus, anak muda dirangkul, kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh karena dilayanin, banyak yang tersentuh hatinya, sehingga akhirnya banyak yang peduli mensupport dakwah kemasjidan sampai saat ini. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kemudian bisa berjalan sendiri tanpa harus, mohon maaf nih Ustadz ya, meminta-minta sumbangan di pinggir jalan gitu ya Ustadz ya, nggak. Ya. Nggak ada, kami nggak ada konsep mengajukan proposal atau di pinggir jalan, enggak. Kita dengan menggunakan sosial media, dengan Instagram, Facebook, dan YouTube yang dikerjakan dengan konten-konten dan narasi kepada publik. Jadi yang donasi tidak hanya orang Sragen, bahkan dari luar kota pun akan mensupport karena tahu bahwa masjid ini betul-betul Amanah diurus dengan gitu ya. serius, transparan, dan profesional. Masya Allah, berarti keuangan juga di-share gitu Ustadz? Share ya, kebutuhannya bapaknya 1 bulan ini 300 juta, kita laporkan semua untuk yatim piatu besok ini 40 orang dibutuhkan 300 orang dibutuhkan 40 juta ya, kita share saat ini sudah dapat berapa, hari Jumat infak berapa, subuh berapa, tarawih berapa, kita share, kita laporkan terus. Wah, Masya Allah. Iya, mengenai tadi sudah di-spill sedikit ya Ustadz ya, mengenai Mobile Legends Sport Tournament, yang ini tentunya ada lomba turnamen di masjid. Ini apa nggak ada pro kontra begitu Ustadz? Bagaimana? Karena ML ya di masjid itu nggak masalah gitu. Awalnya pro kontra, tapi kami meminta fatwa ulama dari Kiai Hakim. Tujuan dibangunnya masjid adalah mengajak orang untuk bertakwa, untuk dekat pada Allah. Yeah. Sedangkan Mobile Legend ini kan gambarannya adalah orang yang mungkin tidak kenal masjid, kadang kata-katanya jorok dan lain sebagainya. Nah, kami coba anak-anak muda ini kita arahkan, tidak diperbolehkan ngomong kasar, tidak diperbolehkan ngomong-ngomong yang jorok. Nah, siapa lagi yang menyentuh anak-anak muda ini kalau bukan masjid? Ya, nah, akhirnya disepakati, oke, dijalankan. Ini dilakukan di halaman Masjid Raya Al-Falah. Kemarin sampai jam 2 malam. Diikuti oleh 50 peserta. Dan nanti finalnya sampai Sabtu minggu keempat terakhir. Masya Allah, jadi benar-benar ini ya Ustadz ya. Jadi anak-anak muda akhirnya mau datang ke masjid gitu ya Ustadz ya. Betul, kami karena pengalaman, pertama dulu ada anak pinggir jalan yang tinggal di hotel Pertamina, di pom bensin, kita rangkul, sekarang menjadi potensi, menjadi jago media dan penghasilannya luar biasa. Dari pengalaman itu akhirnya apa? Ayo kita sentuh anak jalanan, anak pang yang tidak pernah disentuh. Ternyata dia juga punya hati, punya jiwa yang bagus. Maka masjid harus merangkul dan memberikan ruang pada anak-anak jalanan. Masya Allah, ya Allah Ustadz, saya merinding loh ini Ustadz. Keren banget Islam ya. Masya Allah, dari masjid bisa kemudian mengatasi masalah sosial masyarakat ini Ustadz akhirnya ya. Betul. Saat ini pun juga di Al-Falah bagi UMKM dan masyarakat sekitar yang hadir di Sabtu pagi diikuti kurang lebih 220 yang punya pinjaman rentenir dan pinjol dibayari sama masjid. Masya Allah. Ini beneran Ustadz, tapi nanti ada syarat dan ketentuan. Syaratnya ikut ngaji, rajin ngaji seminggu 3 kali, memperbaiki sholatnya, dan kita bayarin hutangnya dengan cara tidak menambah bunga. Namanya Qardul Hasan, minjem 1 juta, kembalikan 1 juta. Dan sekarang sudah bergulir kurang lebih 108 orang kita bantu permasalahannya. Wow, keren banget. Iya. Tapi ada rencana juga gitu Ustadz, misalnya bikin BMT di masjid gitu? Saat ini belum. Yang kami lakukan namanya Bank Ziska adalah melayanin siapapun yang punya hutang rentenir dan pinjol maksimal mungkin 10 juta. Lapor ke masjid, kita kaji karakternya seperti apa, nanti kita akan bantu. Kemarin ada yang dari luar kota ya 7,5 juta dan beres. Tidak ada masalah, dari semua pinjaman zero, nggak ada yang nunggak. Kalau kemudian dari luar kota Ustadz, ketentuan mengaji ke situ kan mestinya agak sulit ya Ustadz. Bagaimana kemudian?
Itu kita putuskan karena dia punya karakter, dia juga punya lembaga dakwah, sehingga kita kaji, kita survei, bisa dipertanggungjawabkan, dan akhirnya juga selesai permasalahannya. Masya Allah, Gitu. keren banget ya. Masjid bisa menyelesaikan semua masalah. Masjid adalah tempat bahagia. Iya. Wah, Dan bisa menjadi tempat yang dikangenin ya. kalau untuk anak-anak Ustadz, untuk anak-anak yang usia tentunya batita gitu ya, kan kadang gini Ustadz, kalau kemudian di masjid mengganggu, nah bagaimana ini Ustadz? Kami ada ruang khusus, memang ada yang mungkin anak-anak, tempat bermain. Sebelah selatan masjid itu ada perosotan, ada ayunan dan sebagainya. Sambil ibu-ibunya menyuapi sehingga anak betah di masjid. Jadi anak di masjid rame, kami arahkan, jangan dimarahin, jangan sampai anak kecil itu luka hatinya sehingga trauma ke masjid. Jadi nggak boleh ya ketika kemudian orang tua jangan ke masjid nanti kamu ganggu orang sholat, itu nggak boleh ya Ustadz ya? Oh enggak, justru anak kecil itulah kader penerus. Maka Muhammad Al-Fatih menyampaikan kalau masjid tidak ada tangisan anak kecil lagi, dikhawatirkan siapa penerus dakwah kemasjidan berikutnya. Jadi caranya itu tadi ya Ustadz, dialihkan di tempat lain, ada tempat bermainnya di Masjid Al-Falah gitu ya? Ya, ada tempat bermain sebelah selatan, dan yang dibangun mindsetnya adalah para jamaah dikasih tahu tangisan bayi adalah bentuk zikirnya bayi di masjid. Gitu ya. Wow. Dan ini juga kita kaget ketika membuka Instagram juga bahwa followernya banyak ya, Banyak sekali. 30.800, Masya hampir Allah. 31.000, luar biasa. Baik, nah Ustadz, ini juga yang menarik juga bahwa ini tentunya taruhlah pendengar masyarakat yang juga ingin membantu, ingin berdonasi, dalam artian ingin ikut turut andil begitu, kita bisa supaya bisa dapat pahala juga. Nah itu caranya seperti apa Ustadz? Apakah ada jalurnya atau bagaimana? Ya, biasanya kan di situ ada tertera rekening atas nama Masjid Al-Falah. Itu kita share, kita komunikasikan. Keuangan itu yang megang bukan takmir, tapi lembaga profesional yang accountable dan bisa diaudit. Sehingga kita membangun trust kepada donatur bahwa ini kita kelola profesional. Sehingga membangun kepercayaan ke publik itu lebih mudah. Sehingga kapanpun juga kadang kita Bapak Ibu, ini donasinya sudah kita salurkan, ya kita kirim video dan lain sebagainya. Baik. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk support juga ya, kalau kita juga bisa ikut andil begitu. Baik. Kemudian Ustadz, ini apa nih yang barangkali juga bisa di share juga kepada masyarakat secara luas supaya taruhlah di luar sana banyak takmir yang mengelola masjid itu belum bisa maksimal. Nah, itu bagaimana nih Ustadz? Ya, itu sebetulnya kan masalah mindset takmir masjid ya. Jadi mengurus masjid itu ya memang harus fokus. Mengurus masjid harus lebih serius. Kenapa? Ini adalah amanah. Dan peradaban juga dibangun dari masjid. Rasulullah membangun peradaban dari Masjid Nabawi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail juga membangunnya dari Masjidil Haram. Muhammad Al-Fatih dari Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru. Para wali juga bangun dari masjid. Nah, itu yang dipahami. Ternyata peradaban itu dibangun dari masjid. Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun dari organisasi Muhammad dari Langgar Kidul. Kiai Haji Asy'ari juga dari pesantren dan masjid. Dan ternyata peradaban semuanya dibangun dari masjid. Ketika mindset ini terbangun dalam benak para takmir masjid, insya Allah ngurus masjid akan serius, akan totalitas, akan lebih all out. Masya Allah, iya itu pesannya ya. Tapi ini saya ada yang penasaran nih Ustadz, karena Ustadz bisa all out ke masjid, apakah kemudian tidak mengganggu pekerjaan Ustadz? Saya 2019 memutuskan saya resign dari Direktur Utama Geprek Group yang membawa 50 restoran. Kenapa? Karena umur saya sudah waktu itu sekitar 40-an 4 tahun, kayaknya bekal akhirat dan banyak dosa, maka saya untuk melaundry dosa-dosa saya dengan melayani umat. Maka saya meninggalkan jabatan saya Direktur Utama dengan gaji mungkin ya 5 kali UMR Jakarta, tapi saya saat ini lebih tenang untuk ngurus rumah Allah, berkhidmat mengurus rumahnya Allah. Tapi nggak pernah kelaparan ya Ustadz, anak istri? Malah berlebih, dan karena saya saat ini sedang menulis buku dan saya sekarang roadshow keliling seluruh Indonesia. Ada 3 buku yang saya tulis dari berkahnya ngurus masjid. Akhirnya
bahkan banyak yang berikan hadiah umroh. Masya Ada Allah. tim-tim masjid juga diberangkatkan umroh. Hampir semua imam masjid sekarang sudah kita umrohkan. Masya Ya Allah. Allah, keren ya. Keren, Ternyata keren. ketika kita itu untuk Jadi Allah, Allah itu cukupi ya Ustadz ya. ya mindset yang kami bangun ketika ngurus rumahnya Allah, hidup kita diurus sama Allah. Makmurkan masjid, maka hidup kita akan dimakmurkan sama Allah. Masya Allah, keren Wah, banget. luar biasa. Subhanallah ya. Ya, Ya. Ustadz, ini selain disimak di 10 radio jaringan, ini pagi ini ada saudara-saudari kita yang juga menyapa dari YouTube, Ustadz. Karena kita juga disiarkan di YouTube. Kami izin untuk bacakan ya, Ustadz. Dari Siap. YouTube ada Mbak Indah. Mantap, Ustadz. Ini semoga semua masjid bisa melakukan hal yang demikian. Masya Allah. Begitu dari Mbak Indah. Kemudian dari akun yang lain dari Masjid Reviver, semoga sehat selalu Guru Nanda, Prof Kusnadi, begitu. Dan ada juga dari saudara Rizky, wah ini untuk provokator kebaikan luar biasa, berkah selalu Ustadz Kus, begitu tuh ucapan dari YouTube. Masya Allah. Tapi bener nih ya, provokator kebaikan tuh bener, harusnya disematkan ke beliau ya. Ya, Masya Ya, Allah. saya dapat gelar provokator ketika diundang di Universitas Muhammadiyah Malang dan di RISE UMM. Pesertanya rata-rata para rektor. Maka untuk mensetarakan gelar saya, para prof itu profesor, saya provokator. Masya Allah, Masya Allah, banyak sekali ilmunya ya Ustadz ya, yang jelas ya untuk kita semuanya untuk pagi hari ini. Monggo Ustadz untuk pesan para pendengar sekarang saat ini. Baik, para pendengar dan mungkin para takmir masjid di seluruh Indonesia, sebetulnya kalau masjid ini diurus dengan serius, insya Allah banyak keberkahan. Dan saat ini juga kita banyak belajar dari Masjid Jogokarian. Saya banyak belajar di sana. Saat ini Jogokarian bisa menyiapkan 3.500 sampai 4.000 porsi. Artinya apa? Program Pak Presiden Prabowo juga bisa mungkin diskusi bersama dengan masjid-masjid yang saat ini menyiapkan makan-makan. Jadi tagline yang kami sampaikan, apapun masalahnya, masjid solusinya. Masya Allah. Luar biasa. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ya ilmunya bermanfaat untuk semangatnya kita juga ya. ya, semangatnya untuk kita juga. Ya, tentunya ini selamat beraktivitas lagi ya untuk Ustadz ya, berbagi kebaikan untuk semuanya tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi Ustadz, sehat selalu ya. Ya. Matur nuwun. Amin. Matur suwun, semoga Ya. menginspirasi. Insya Allah, Ustaz. Masjid-masjid yang tumbuh berdaya mandiri, menginspirasi Amin, dan amin, menyelesaikan persoalan masyarakat. Amin ya Rabbal Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beringat itu tadi ya, langsung bersama dengan Takmir Masjid ya, yes. Ketua Takmir Masjid. Insinyur CM Kusnadi Ikhwani MM terkait dengan Ramadan yang menyenangkan di Masjid Raya Al-Falah. Kabar pekan ini. Ya, rekan Rahma, bagaimana nih tadi setelah menyimak semangat dari Semangat ya. Ustadz ini? Bagaimana nih rekan Rahma? Kita jadi merasa kecil ya Allah, ternyata kita bukan apa-apa gitu ya. Luar biasa karena memang Luar biasa ternyata ya. ternyata ada sisi lain dari saudara-saudara kita yang bisa begitu luar biasa ingin memfokuskan diri untuk mengelola masjid dengan ya. maksimal ya. Orang ke masjid harus bahagia. Nah, itu tagline-nya juga bagus banget itu ya. Ya. Dan juga tadi yang dirangkul tidak hanya yang istilahnya Tua sudah ya. tua, tetapi anak muda pun juga dibikin bagaimana caranya supaya mereka bisa senang juga untuk stay di masjid gitu ya. Iya, iya. Ya. Ini semoga bisa menjadi satu inspirasi juga ya untuk kita semuanya. Benar banget. Baik, rekan Rahma, kita nampaknya harus break terlebih dahulu ya, Oke, dan siap. nanti kita akan kembali saat lagi. Pendengar tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Akhir Pekan. pekan.